Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Winda. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di channelnya Winda. Kali ini aku bakalan bahas terkait frequently asked questions tentang YTB atau beasiswa pemerintah Turkiye Bursları. Karena masih banyak teman-teman yang nanyain terkait pertanyaan-pertanyaan ini, baik di video seleksi administrasi maupun di video seleksi wawancara yang sebelumnya udah aku buat. Jadi langsung kita mulai aja ke videonya. Yang pertama, gimana sih caranya daftar beasiswa YTB? Nah, untuk beasiswa YTB ini semuanya kita daftar secara online melalui website tbbs.turkiyebursları.gov.tr. Jadi teman-teman semua tinggal langsung kunjungi aja websitenya, dan nanti teman-teman upload semua dokumen yang diminta gitu secara online. Jadi nggak perlu tuh kirim-kirim berkas secara offline, kirim kemana, itu nggak perlu, karena semuanya cukup di-upload dan disubmit melalui websitenya aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya gimana tutorial dan lain-lainnya, mungkin teman-teman bisa nonton dari video YouTube-nya Faruki, Uki, itu teman aku. Terus juga ada Fadia Musen. Jadi silahkan cek aja YouTube-nya mereka, karena kalau dibahas itu kepanjangan ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan usia untuk mendaftar beasiswa YTB? Ya ada, untuk yang mau daftar beasiswa S1 itu tidak boleh lebih dari 21 tahun. Untuk yang S2 itu tidak boleh lebih dari 30 tahun, dan yang S3 tidak boleh lebih dari 35 tahun. Nah, untuk IPK atau nilai itu juga ada syarat minimumnya. Untuk S1 itu nilai rata-ratanya di 70% dari total nilai sempurna. Berarti kalau misalnya perfectnya itu 100, berarti minimal 70. Sedangkan untuk yang S2 dan S3 itu 75%. Jadi harus minimal 3,0 dari 4,0. Selanjutnya, apakah bisa daftar sebelum lulus SMA atau kuliah? Ya, teman-teman bisa banget daftar kalau misalnya sekarang masih kuliah atau masih sekolah. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 3 SMA, atau teman-teman yang sekarang ada di tingkat akhir lagi mau skripsi gitu, teman-teman udah bisa daftar. Untuk ijazahnya itu nanti diganti dengan expected graduation letter atau surat keterangan lulus gitu, yang menyatakan di dalamnya kapan teman-teman akan lulus. Nah, syarat dari YTB itu pokoknya sebelum Agustus di tahun yang sama itu harus sudah lulus ya teman-teman. Lalu untuk SMK apakah bisa daftar atau enggak? Iya, teman-teman masih bisa kok daftar untuk lanjut S1, tapi mungkin untuk jurusannya kalau bisa linear ya. Misalnya S1-nya teknik elektro, ya S2-nya masih seputar teknik gitu. Jangan S1-nya teknik elektro terus S1-nya tiba-tiba kedokteran gitu. Lanjut ke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu terkait berkas atau dokumen. Untuk ijazah dan transkrip nilai apakah wajib diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau tidak? Berdasarkan postingan YTB di IG-nya Turkiye Bursları, di situ dibilang kalau misalnya kita bisa upload original dokumen. Artinya ijazah dan transkrip nilai itu bisa diupload dalam bahasa Indonesia. Tapi saran aku kalau misalnya teman-teman ada uang lebih, mungkin bisa diterjemahin, karena terjemahan ijazah dan transkrip nilai itu juga bisa dipakai teman-teman untuk daftar beasiswa lain selain YTB. Jadi nggak ada ruginya kalau teman-teman mau terjemahin itu. Terus, apakah semua dokumen yang disubmit di aplikasi YTB harus dalam bahasa Inggris? Balik lagi ke statement YTB yang tadi, kalau misalnya kita bisa upload dalam bahasa negara kita, bahasa resmi negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi kalau saran dari aku, untuk ijazah dan transkrip nilai teman-teman bisa diterjemahin ke bahasa Inggris. Selain itu juga letter of intent, terus research proposal buat S2, dan recommendation letter itu teman-teman mungkin kalau bisa ditulis dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk sertifikat-sertifikat lain kayak sertifikat volunteer, terus prestasi, kegiatan, organisasi, apapun itu bisa uploadnya ya dalam bahasa Indonesia aja, nggak perlu dalam bahasa Inggris. Karena nanti di bagian itu bakalan ada semacam kolom deskripsi yang mendeskripsikan itu kegiatannya apa sih. Nah, di kolom deskripsi itu teman-teman bisa tulis dalam bahasa Inggris ya, untuk dijelaskan itu kegiatan apa, siapa yang menyelenggarakan, apa yang kamu dapat dari kegiatan itu gitu. Dan banyak juga yang nanya, gimana sih kalau misalnya kita mau terjemahin ijazah dan
transkrip nilai, apakah harus menggunakan penerjemah tersumpah? Teman-teman itu bisa banget untuk minta ke sekolah atau kampusnya ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Karena aku pun juga begitu, aku minta ke kampus untuk dibuatkan ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya sekolah atau universitas dari teman-teman ini tidak menyediakan dalam bahasa Inggris, baru deh teman-teman menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Dan lumayan banyak yang nanya gimana sih cara milih penerjemah tersumpah yang kredibel, yang bisa dipercaya gitu, karena takutnya ditipu dan lain-lain. Jujur aku tuh kurang tahu juga ya kalau misalnya jasa penerjemah tersumpah itu kemana. Tapi satu yang aku tahu itu ada di Scholars. Jadi Scholars itu juga punya jasa penerjemah tersumpah juga. Makanya buat teman-teman yang mau diterjemahkan dokumennya, mungkin bisa nanti klik link di kolom description atau di komen aku, isi aja linknya, nanti bisa ditanyakan ke mereka terkait biaya untuk jasa penerjemah tersumpahnya ya. Terus di bagian academic information, apakah wajib untuk upload ijazah dan transkrip nilai untuk SMP dan SMA? Setahu aku kalau misalnya nggak upload ijazah dan transkrip nilai SMP dan SMA, kita nggak bisa buka bagian yang lain. Jadi misalnya kalau teman-teman mau daftar S2, berarti kan teman-teman harus masukin tuh ijazah dan transkrip nilai S1-nya. Nah, transkrip dan ijazah S1 itu baru bisa kebuka kalau misalnya yang jenjang sebelumnya yaitu SMA itu sudah diisi gitu, sudah disubmit dokumennya. Makanya ya harus masukin ijazah SMP dan SMA. Terus yang diterjemahin yang mana? Cukup terjemahin jenjang terakhirnya aja. Misalnya teman-teman mau daftar S1, berarti yang ditranslate-nya itu yang SMA-nya. Kalau misalnya mau daftar S2, yang ditranslate itu yang S1-nya. Kalau mau daftar S3 itu yang diterjemahin ya yang S2-nya gitu. Oh iya, untuk teman-teman S3 tadi kan aku bilang kalau misalnya research proposal itu bisa ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini pengecualian untuk yang ambil S3. Untuk research proposal, letter of intent-nya itu harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah, sedangkan untuk S1 dan S2 itu opsional, boleh dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Cuma balik lagi ke saran aku kalau bisa bahasa Inggris aja, karena biar dapat nilai lebih gitu loh dari pemberi beasiswa kalau teman-teman juga punya kemampuan bahasa lain selain bahasa ibu kita gitu. Lalu adalah pertanyaan yang paling banyak juga ditanyakan, apakah kita wajib bisa bahasa Turki sebelum pergi ke Turki? Jawabannya enggak teman-teman. Teman-teman nggak harus bisa bahasa Turki dulu sebelum pergi ke Turki. Aku pun baru belajar bahasa Turki ya di Turki setelah terima beasiswa Turki, dan sebelumnya benar-benar zero, nggak ngerti sama sekali dan nggak tahu sama sekali bahasa Turki. Jadi nggak usah khawatir, karena nanti ketika teman-teman berangkat ke Turki kan teman-teman ada kelas bahasa selama 1 tahun. Nah itu tuh kita belajar bareng sama pelajar-pelajar dari negara lain, dimana mereka juga nggak tahu dan nggak ngerti bahasa Turki gitu. Jadi semuanya kita sama-sama belajar dari nol mempelajari bahasa Turki. Jadi nggak usah khawatir ya. Terus juga terkait TOEFL atau IELTS, apakah wajib disubmit atau enggak? Buat teman-teman yang nanti kuliahnya itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki, teman-teman nggak wajib mensubmit TOEFL atau IELTS. Sedangkan kalau teman-teman mau ambil kuliah dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi bahasa pengantar itu adalah bahasa yang digunakan selama di kelas ya. Selama proses pembelajaran itu menggunakannya bahasa Inggris gitu. Nah itu baru wajib untuk mensubmit TOEFL atau IELTS-nya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil bahasa pengantar bahasa Turki dan pengen submit TOEFL atau IELTS, itu jauh lebih bagus karena kan bisa ngasih poin plus ya kalau teman-teman juga bisa bahasa lain selain bahasa ibu kita. Lanjut terkait jurusan, apakah bisa lintas jurusan atau enggak? Kalau misalnya aku lihat nih dari websitenya YTB, di situ sebenarnya ada kriteria apa sih penilaian yang digunakan YTB untuk memilih calon awardee-nya. Salah satunya adalah consistency of choices, yaitu konsistensi pilihan ya. Jadi misalnya teman-teman S1-nya di bidang ekonomi gitu, S2-nya kalau bisa ekonomi juga, atau misalnya waktu SMA-nya ngambil jurusannya IPA gitu ya, S1-nya kalau bisa IPA juga. Tapi apakah bisa lintas jurusan dari IPA ke IPS misalnya gitu? Berdasarkan pengalaman dari teman-teman atau awardee yang lain, ada kok beberapa orang yang emang lintas jurusan dari IPA ke IPS.
Asal nanti saat pemilihan universitas kan nanti kita dibolehin untuk pilih 12 universitas. 12 universitasnya itu kalau misalnya teman-teman mau ambil IPS ya udah IPS semua gitu, jangan dicampur antara IPA dan IPS gitu. Jadi kalau mau lintas jurusan pun harus tetap konsisten. Misalnya SMA-nya awalnya IPA, terus S2 mau ngambil jurusan manajemen gitu. Nah, ke-12 pilihan teman-teman itu kalau bisa masih berhubungan dengan ya ekonomi gitu, misalnya manajemen sama ekonomi atau manajemen pariwisata atau apa gitu. Jadi masih berhubungan gitu loh teman-teman, masih konsisten.